Oke, nah singkat cerita, ada orang linglung mau ngasih modal 10 miliar tapi nggak diambil. Iya, nggak diambil. Aduh, ini para penonton katanya ini yang blow on orang linglungnya, apa ibunya nggak mau ngambil, ya kan? Enggak. Padahal tanpa. Tanpa. Oke, yang pertama di skip ya kan, luar biasa. Jarang-jarang nih tamu ya, ada orang linglung ngasih modal nggak diambil. Biasanya nyodor-nyodorin sertifikat, biasanya nyodor-nyodorin BPKB, ya kan? Nah, yang pertama tuh. Yang kedua, yang terkabul. Saya kan nggak kerja tuh. Ya. Nah, suami juga nggak freelance aja ya. Kalau ada kerjaan ya alhamdulillah. Kadang-kadang saya nggak punya uang sama sekali, tapi ada uang kaget masuk ke rekening. Kadang 10 juta, kadang 5 juta, kadang 1 juta. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Sophia, saya dari Kalimantan Selatan. Tempat daerah saya itu adalah Pintu IKN. Pintu IKN. Pintu IKN Tanjung Kalsel Tabalong. itu Balikpapan? Bukan. Salah apa sih? Penajam. Enggak, maksudnya ibu kotanya Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur. Banjarmasin. Kalau saya Banjarmasin, Ya. tapi maksudnya itu pintu gerbangnya nanti di situ di tempat tinggal saya, Tanjung Tabalong. Wah, berarti mahal harga tanahnya ya. Alhamdulillah. Oke, singkat cerita, ibu tahu RDAY dulu awalnya dari mana? Saya kan Pak dulu kerjaannya freelance-nya macam-macam. Ya. Saya jual grosiran bawang. Oke. Nah, dari pelanggan saya, ibu itu penjual pentol. Ya. Dia ngomong gini, "Bu, sekarang cari uang susah," katanya gitu. Saya ada amalan nih katanya. Apa? Dibilang kasih tahu RDAY. Ya. Bangunnya jam 00. Aduh Bu, jam 00 ya Bu? Iya, katanya gitu. Ibu udah ngamalin berapa Pak? Udah hampir 1 bulan Bu. Terus apa yang terkabul? Anak saya jadi PNS Bu, katanya gitu. Si ibu penjual pentol? Iya. Wah. Dari situ saya buka YouTube-nya, saya pelajarin. Dan setelah anak saya yang nomor 3 kecelakaan, saya kan lihat RDAY, ngapain cari uang capek-capek, bilang gitu kan. Terus, oh iya, anak jadi tidak terawat karena saya sering pergi kan. Ya. Saya coba amalannya, saya duduk diam, rezeki datang, apalagi bergerak. Ya. Alhamdulillah, setelah saya mengamalkan dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Alhamdulillah semua hajat terkabul Pak. Satu persatu? Oke. Nah, jadi ibu bisa dikatakan murid Agustus 2024 ya. Nah, Iya. setelah ibu dapat info dari pedagang pentol tersebut, ibu berusaha nyimak, lanjut praktek. Iya. Oke, begitu ibu praktek, yang pertama kali itu terkabul tadi apa Bu? Yang awal banget yang terkabul? Yang awal betul itu ada orang linglung mau titip uang 10 miliar. Mau titip uang 10 miliar. Uangnya udah nyampe belum? Tapi suami saya bilang nggak berani. Saya bilang kenapa nggak diambil? Saya bilang gitu. Katanya untuk apa uang 10 miliar? Nah, gini Itu. aja. Ibu nyuruh suami ambil, bapak nggak mau, katanya untuk apa? Kebetulan saya lagi ada perlu nih Pak, ya, buat nyantunin para janda-janda Bahenol second, ya. Bisa nggak Pak? Diambil aja tuh Pak, ya. 10 miliar. Kebetulan juga saya bagian sekretaris komunitas Sayangi Sesama. Terus saya juga perlu perlindungan perempuan dan anak ya Pak. Di Kalsel? Iya, saya punya anak yatim juga banyak. Terus ibu-ibu yang kena KDRT juga saya punya Pak di rumah. Jadi kayak connect ya sama saya dengan RDAY ini, kayak connect gitu loh. Pas gitu loh ilmunya. Jadi makanya saya ngamalin sendiri. Tadinya Bapak belum ikut, saya sendiri. Akhirnya santai. Makanya saya seger, jam segini udah kebiasaan kita bangun. Oke. Nah, singkat cerita, ada orang linglung mau ngasih modal 10 miliar tapi nggak diambil. Iya, nggak diambil. Aduh, ini para penonton katanya ini yang blow on orang linglungnya, apa ibunya nggak mau ngambil, ya kan? Enggak. Padahal tanpa. Tanpa. Oke, yang pertama di skip ya kan, luar biasa. Jarang-jarang nih tamu ya, ada orang linglung ngasih modal nggak diambil. Biasanya nyodor-nyodorin sertifikat, biasanya nyodor-nyodorin BPKB, ya kan? Nah, yang pertama tuh. Yang kedua, yang terkabul. Saya kan nggak kerja tuh. Ya. Nah, suami juga nggak freelance aja ya. Kalau ada kerjaan ya alhamdulillah. Kadang-kadang saya nggak punya uang sama sekali, tapi ada uang kaget masuk ke rekening. Kadang 10 juta, kadang 5 juta, kadang 1 juta. Saya bilang orang linglung ya Pak, bilang gitu. Terus
sama Pak Haji juga kan kemarin, kalau punya utang Bu tambahin aja terus, tambahin terus. Dan Ibu nambah aja, orang mau ngutangin saya ambil. Wah, ini nih orang linglung ngasih modal 10 miliar nggak diambil ya. Tapi lagi kepepet butuh uang, ngutang malah cair. Tanpa saya ngomong utang, orang ngasih sendiri. Ngasih pinjaman. Iya, pinjaman. Bu, saya doang nganggur nih, butuh nggak gitu? Iya, saya ambil. Ibu pinjam saya balikin gopek dah, nggak apa-apa gitu. Makanya sampai bisa punya rumah sekarang Pak. Baru 2 minggu saya dapat rumah itu. Wah, udah dahsyat sekali nih ya kan. Bentar, Ibu kesini baru pertama? Baru pertama Pak. Oh, dari Agustus nyimak praktek ya kan. Yang kedua tadi ada apa? Ada orang tiba-tiba ngasih pinjaman uang ya. Itu uang tanpa jaminan, tanpa atau berbunga-bunga? Tanpa Pak. Waduh. Dititipin 100 juta juga, Bapak barusan dititipin 100 juga. 100 juta diambil nggak tuh Pak? Diambil, masuk ke rekening gitu. Enggak, pertanyaannya yang 10 miliar lagi tuh masih berlaku nggak? Ya, kata orang itu nanti Pak setelah saya pulang umrah. Ibu Bapak pulang umroh? Iya, ini baru hari ini dari Qatar, saya datang di bandara jam 3 siang tadi. Mau ketemuan nanti setelah Enggak, ini? saya kan udah niatnya di depan Ka'bah mau ke RDAY dulu. Oh iya, mantap ini ya. Nanti doa dan ijab orang linglungnya langsung. Amin. Langsung linglung, semakin linglung. Aduh, kayaknya 10 miliar kekecilan ya. 20 M gimana? Iya, saya bilang sedikit 10 miliar, 20 M, jangan tanggung. Jangan tanggung, bener ya kan. Kalau recehan mah nggak usah ke RDAY. Oke, jadi tadi ada ibu bilang katanya ibu punya rumah tanpa. Itu gimana ceritanya? Gini Pak, saya kan kalah nyalek ya Pak, udah nggak punya uang lagi gitu loh. Habis-habisan dong. Alhamdulillah. Ya. Terus teman-teman ngajak jalan-jalan ya Pak. Healing katanya. Saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Nggak apa-apa ikut aja. Nah, setelah saya di perjalanan itu, tiba-tiba Bapak pikol saya. Waktu itu kan saya sudah ditawarin orang rumah itu tergadai di bank, udah dilelang. Nah, dia kasih informasi ke kita, kalau ibu ada uang katanya ini aja ambil rumah saya katanya gitu. Loh, alhamdulillah kalau saya dibilang punya uang, saya bilang gitu. Padahal saya nggak punya uang sama sekali waktu itu. Pas sampai hari H tanggal 28 Desember itu Bapak kasih lihat saya, ini ada orang kasih uang. Satu tas itu buat rumah katanya gitu. Itu Bapak maksud suami? Iya, suami saya itu. Saya bilang saya kan lagi healing tuh, saya nggak percaya di PC sama Bapak. Ini benar, ini ada orang linglung kasih uang ke saya buat nebus rumah itu. Padahal rumah itu nilainya setengah M. Nilainya? Iya. Untuk nebusnya? Nggak nyampe 200 juta. Akhirnya? Ya. Diselesaikan? Selesai. Jadi milik? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis itu Bu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Itu tadi anak saya habis ditipu orang juga gitu. Saya sumpahin. Dia kan nipu motor anak saya tuh. Nipu motornya diapain emang? Dibawa kabur gitu. Terus? Nah, anak saya kan minta tuh. Saya bilang nggak usah minta sama ibu, tapi mintanya ke Allah. Terus anak saya kan kalau habis maghrib saya suruh ngaji tuh semua. Tiba-tiba ada dana ya Pak ya, kita bisa beli uang cash. Bisa beli motor seharga cash. Iya. Nominal berapa tuh? Hampir 20 juta Pak. Baru berarti? Baru Pak. Nggak nyampe 1 bulan juga. Setelah kejadian anak itu apa namanya? Jadi saya tambah ini mengamalkan RDAY itu yang benar-benar saya greget tuh 3 bulan terakhir. Tapi terjawabnya hampir yang di 4 bulan. Di 2025 masing-masing terjawab. Umroh kita pun terjawab. Umroh tanpa. Suami Pak. istri. Suami istri. Nah tadi kan ibu bilang katanya guru ibu nih. Guru apa itu? Dalail Khairat, guru pengajian. Guru pengajian. Majelis saya. Tiba-tiba ngasih kabar. Ada jamaah mau berangkat umroh sekian. Ibu mau nggak ikut? Ya kan per bis Pak. Satu bis itu kan 20 orang. Katanya kurang 2 orang. Ibu apa isi? Mau nggak isi? Saya bilang saya nggak punya dana. Nanti gampang lah Pak Bu katanya gitu. Kalau gratis boleh lah saya bilang. Dan ternyata alhamdulillah gratis gitu loh. Wow, berarti ibu memang udah punya paspor dan lain-lainnya, proses atau langsung bikin paspor? Kan tadinya kayak Bapak kan udah mau berangkat umrah tapi nggak jadi, gitu kan. Udah ada paspor dan saya sudah biasa, udah beberapa kali umrah juga. Ya, jadi paspor tuh udah siap semua. Ready. Wah, emang kalau Allah udah ridho nggak ada urusan, berangkat. Saya merasa, ya kan? Meskipun belum gede ya, yang berhasil itu udah gede. Alhamdulillah. Saya merasakan sendiri ilmu. Pertanyaannya, ketika ibu tahu, akhirnya nyimak, akhirnya praktek ya, mulai dari rangkaian ibadah ekstrim, bangun jam 00 dan seterusnya. Baca Quran sudah berapa juz tiap malam? Saya paling banyak 8 juz. Dari rangkaian jam 00 sampai matahari terbit? Iya, sampai sholat subuh.
Menjelang sholat subuh stop? Stop. Habis sholat subuh lanjut gak? Enggak, saya pakai alhamdulillah aja lagi. Oke, berarti ibu berhasil membaca Quran 8 juz setiap malam? Tiap malam. Saya usahakan lebih, tapi kadang-kadang kan kita, apalagi kondisi umrah kan, itu jadi enggak ini. Oke, nah singkat cerita, suami pada akhirnya juga mempraktekkan? Iya. Sebelumnya belum satu frekuensi? Belum. Tapi karena mendukung? Kan saya bujukin bapak, sayang nih amalan saya terputus, karena kan kita perempuan biasa dapat ini ya, lagi dapat ya. Ada tamu. Nah, di situ bapak nyambung. Jadi tidak ada putusnya tiap malam itu. Sebenarnya Bu, kalau misalkan datang bulan pun juga tetap dilakukan, kecuali sholat dan ngaji. Iya, saya tidak bisa. Selebihnya dipraktekin, tetap nggak ada alasan, ibaratnya gitu. Tetap, mandi normal dan lain sebagainya, gitu. Oke, Bu, ini kan Ibu luar biasa ya. Iya, Pak. Hajat terkabulnya, walaupun Ibu merasa masih recehan. Masih recehan. Tentang sedekah apa kabar Bu? Ya, begitu Ibu nyimak, praktekin, apakah Ibu sudah mulai rutin sedekah subuh ke RDAY atau? Kalau sedekah ke RDAY saya belum pernah ya Pak. Belum pernah? Belum pernah. Sama sekali? Sama sekali nggak pernah. Apapun bentuknya? Apapun. Oke. Jadi gini Pak, kalau sedekah subuh itu sudah saya lakukan udah lama sekali Pak. Saya juga ikut ilmunya Pak Nasrullah. Sedekah subuh itu. Nah sedekah subuh itu Pak, saya kan juga punya anak yatim Pak di Tabalong, yang tanpa ditanggung pemerintah. Berapa Bu totalnya? Hampir 100 Pak. Yang aktif? Yang aktif Yang Pak. sering disantuni? Iya Pak. Terus sedekah Jumat makan gratis itu tiap minggu Pak. Setiap Jumat? Setiap Jumat ya, setiap hari Jumat ya. Jadi dana saya yang sedekah subuh itu saya kumpulin Pak. Saya kumpulin, nanti ya itu buat keperluan beli sayuran buat di rumah ini ya Pak, dayanya. Terus kalau yang setiap hari Jumatnya saya ekstrim sedekah itu, saya ke hari Jumat Pak, yang makan sedekah orang banyak gitu sih. Nah, segitu si ibu belum pernah sedekah ke RDAY, sekalipun sudah banyak yang terkabul hanya dengan praktekin ibadah ekstrim. Tentunya si ibu juga punya keyakinan yang ekstrim alias tingkat dewa, ya. Dan alhamdulillah akhirnya suami juga ngikutin satu frekuensi terkait ilmu cinta kasih. Apa kabar Bu? Kalau ilmu cinta kasih sih alhamdulillah sama Bapak saya mulai hubungan kita lebih baik lagi. Ada perubahan setelah praktekin ilmu RDAY atau sama aja kayak dulu awal-awal? Ya jelas ada perubahan lah Pak. Alhamdulillah ya. Artinya memang kalau udah satu frekuensi hubungan suami istri harus lebih greget ya kan, biar sama-sama satu tujuan, cepet nyampe ya. Jadi saling bantu nih, saling bahu-membahu, saling mendorong gitu ibaratnya ya. Oke Bu, coba ada yang mau disampaikan kepada para penonton yang masih maju mundur ya kan, ragu-ragu, datang enggak, coba Bu yang mau disampaikan. Buat pemirsa yang dong, buat para subscriber setia RDAY Official. Ilmu RDAY itu kalau dijalanin enteng jadinya, tapi kalau cuma didengar tanpa dijalanin dan dipraktekin itu kayaknya saya nggak bisa, pasti bersuara seperti itu, saya nggak bisa. Nah kalau saya pribadi sama Bapak yang 18 sifat itu, nah saya bahkan lebih sholatnya dibonusin. Iya dibonusin, karena kan bener ini nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam Al-Quran. Terus saya baca Al-Quran juga luar biasa, sehatnya luar biasa. Harapan saya semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.